Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yudi Prastawa, NIM 20111012. Kelas TBSA Pagi dan Pasar. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang perkembangan agama Hindu di Bali. Pertama, keberadaan agama Hindu di Bali merupakan kelanjutan dari agama Hindu yang berkembang di Jawa. Pertama kalinya dikembangkan oleh Maharshi Markandeya bertempat di Besakeh yang sekarang dikenal dengan nama Prabesakeh. Agama Hindu yang datang ke Bali disertai oleh agama Buddha. Setelah di Bali, kedua agama tersebut berakulturasi dengan harmonis dan damai. Di sekitar zaman prasejarah, sebelum pengaruh Hindu berkembang di Bali, masyarakat telah mengenal sistem kepercayaan dan pemujaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kepercayaan kepada gunung sebagai tempat suci. Yang kedua, sistem penguburan yang mempergunakan sarkofagus atau peti mayat. Yang ketiga, kepercayaan adanya alam skala dan niskala. Yang keempat, kepercayaan adanya penjelmaan atau purnabawa. Yang kelima, kepercayaan bahwa roh nenek moyang orang bersangkutan dapat setiap saat memberikan perlindungan, petunjuk, sinar, dan tuntunan rohani kepada generasinya. Sistem kepercayaan masyarakat Bali nampak memiliki pola sangat sederhana. Setelah datangnya Maharshi Markandeya di Bali, pola kepercayaan yang sederhana itu kembali disempurnakan dan diuraikan sebagai berikut. Pertama, masyarakat di Bali mulai diajarkan melakukan pemujaan kepada Sang Yang Widi. Kedua, pada saat itu pula mulai dikenal tentang daerah Bali. Bali diartikan daerah yang segala sesuatunya mempergunakan sesajen atau sarana bebali. Masyarakat Bali yang menjadi pengiringnya dan mendiami daerah pegunungan disebut orang Baliaga. Yang tiga, Prabesakeh mulai dibangun dan difungsikan sebagai tempat pemuja Sang Yang Widi Wasa guna memohon keselamatan umatnya. Tempat suci lainnya dibangun oleh beliau adalah Purandakasa, Lempuyang, Watukaru, Sukawana, dan lainnya. Yang keempat, warna merah dan putih mulai dipergunakan sebagai idar-idar, umul-umul, atau di tempat suci. Yang kelima, upacara bebali untuk keselamatan binatang dan peternakan ditetapkan pada tumpak kandang atau hari Sabtu Wuku Ye. Sedangkan untuk keselamatan tumbuh-tumbuhan diterapkan pada tumpak pengatag atau hari Sabtu Kliwon Wuku Wariga. Selanjutnya, peninggalan agama Hindu di Bali. Pertama, ada bertempat di Pura Pusah, Desa Bedulu Gianyar, ditemukan peninggalan arca Siwa. Menurut tipenya, arca itu dinyatakan serupa dengan arca Siwa yang terdapat di Candi Dieng. Aje Bernard Kemper mengatakan arca tersebut berasal dari abad ke-8 Masehi. Terus yang kedua, Prasasti Blanyong yang berangka tahun 913 Masehi menyebutkan bahwa Raja Putri Mahendra Datta yang bergelar Gunapriya Dharmapatni mangkat di Buruan Kutri Gianyar. Beliau diwujudkan dalam bentuk Durga Mahisa Asura Mardani, yaitu Batari Durga yang sedang membunuh para setan yang ada di badan seekor kerbau. Prasasti tersebut kini tersimpan di Pura Blanyong Sanur. Dan juga prasasti
Yang lainnya seperti Belanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti Peninggalan Anak Bungsu, Prasasti Padas di Gunung Kawi, Pura Agung Besakeh, Candi Mengening, dan Candi Wasam. Ini contoh peninggalan agama Hindu di Bali. Yang pertama Arcasiwa di Desa Bedulu, Gianyar, dan selanjutnya Prasasti Belanjong Sanur. Seperti di gambar, prasasti ini terbuat dari batu andesit dengan tulisan aksara Pranagari dalam bahasa Sanskrit dan Bali kuno, dibuat pada tanggal 4 Februari 914 Masehi, ditemukan di Belanjong, Selatan Sanur, Bali. Berarti Belanjong ditemukan di dekat Banjar Belanjong, Desa Sanur Kauh. Di Desa Sanur Kauh dan Pasar, Bali. Bentuknya berupa pilar batu setinggi 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf Pranagari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Situs prasasti ini termasuk dalam lingkungan pura kecil yang melingkupi pula tempat pemujaan dan beberapa arca kuno. Selanjutnya, kerajaan yang pernah berkuasa di Bali. Pada masa pemerintahan Raja Marakata Pangkaja, Stanontuga Dewa tahun 944 sampai 948 Saka atau 1022 sampai 1026 Masehi. Dia adalah Empu Kuturan ke Bali. Beliau berasal dari Jawa Timur. Setibanya di Bali, membangun asrama di Padangbai atau Pura Silayukti sekarang. Oleh beliau, masyarakat di Bali diajarkan tentang sila krama, filsafat tentang makrokosmos dan mikrokosmos. Misalnya Widi, Jiwatman, Karmapala, Wali, dan Wawalen. Beliau juga mengajarkan tentang Kusuma Dewa, Widi Sastra, Sangkara Yoga, dan tata cara membangun kayangan atau bangunan suci lainnya. Bangunan suci yang ada sampai sekarang dibangun menurut ajaran beliau adalah yang pertama, Sanggah Kempulan, Taksu, dan Tugu untuk setiap rumah tangga dalam satu pekarangan. Yang kedua, Sanggah Pemerajan yang terdiri dari Surya, Meru, Gedong, Kemulan, Taksu, Pelinggih, Pengayatan, Satkayangan, dan Paibon serta yang lainnya. Yang ketiga, Pura Dadya, Pamaksan, Panti, dan yang lainnya yang penyungsungnya lebih dari satu Paibon atau Pemerajan. Yang keempat, Kayangan 3, Pura Pusah, Balai Agung, dan Dalam. Sebagai tempat pemujaan, Trimurti dibangun setiap desa pekraman desa adat. Pada masa pemerintahan dalam waktu Rengong yang berkedudukan di Gelgel pada tahun 1470 sampai 1550 Masehi. Dia adalah Dangkayangan Dwi Jendra di Bali. Beliau juga disebut Dangyang Nirata. Kedatangan beliau di Bali melalui Belambangan Banyuwangi, mengarungi segala rupa atau Selat Bali, dan sampailah di Desa Pulaki. Dari sini beliau melanjutkan perjalanan menuju Desa Gading Wangi, Desa Mundah, Mengui, Kapal, Tuban, Buangan, sampailah di Desa Mas. Dalam waktu Rengong memerintahkan Ki Gusti Penyarikan Dauh Balai Agung untuk mendak Dangyang Nirata datang ke Puri Gelgel
menjadi purohita kerajaan. Dongeng Nirato banyak mengajarkan pengetahuan agama kepada para raja dan masyarakat di Bali sebagai berikut. Pertama, ilmu tentang pemerintahan. Yang kedua, ilmu tentang peperangan atau Dharma Yuda. Yang ketiga, pengetahuan tentang semaragama, Cumbawa Karma, ajaran tentang pertemuan semara laki dan perempuan. Yang keempat, ajaran tentang pelaksanaan memukur, maliga, dan mahasrada. Selanjutnya, raja yang pernah memerintah. Yang pertama, Sri Kesari Warma Dewi. Berdasarkan Prasasti Belanjong yang berangkat tahun 1914. Istananya berada di Singadawala. Yang kedua itu ada Ratu Sri Ugrasena. Raja berikutnya adalah Sang Ratu Sri Ugrasena yang memerintah tahun 1915 sampai 1942. Istananya berada di Singamandawa. Yang ketiga, Tabanedra Warmadewa. Raja ini memerintah tahun 955 sampai 967 Masehi. Yang keempat ada Jaya Singa Warmadewa. Jaya Singa Warmadewa memerintah pada tahun 960 Masehi bersama dengan pemerintahan Tabanedra. Jaya Singa Warmadewa sudah menjadi raja. Raja Singa telah membuat telaga atau pemandian dari sumber suci di desa Manukraya. Pemandian itu disebut Tirta Empul yang terletak di dekat tempat siring. Yang kelima, Jayasadu Warmadewa. Jayasadu Warmadewa, ia memerintah tahun 975 sampai 983. Yang keenam adalah Sri Wijaya Mahadewi. Pada tahun 983 Masehi, muncul seorang raja wanita, yaitu Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi. Sekian dari pemaparan saya tentang perkembangan kerajaan di Bali. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.